Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada guna harapan kutub kutub badal abidan wa daran dahirin radhiyallahu anhu wa ankum jamal muslimin wal muslimat. Allah radhiyallahu an ilmun ini sifat yang ke-9 yang wajib bagi Allah Ta'ala. Wajib hukum akal kan? Mana andai kata dikatakan Allah tidak punya ilmu, akal kita tidak menerima itu. Nah, dan wajib pula kita mengenal atau mengetahuinya. Nah, maknanya bila kita kada kenal dengan sifat ilmu Allah Ta'ala ini, nah, maka kita berdosa. Nah, karena wajib mengenal itu wajib syar'i. Nah, kalau wajib bagi Allah bersifat ilmu itu wajib akli. Nah, artinya ilmu itu tahu. Nah, jadi ilmu itu tahu. Maka mustahil jahil. Ini lawanan ilmu itu jahil. Nah, jahil itu kebodohan. Nah, maka zaman Nabi itu ada Abu Jahal. Abu Jahal itu datunya bunga. Padahal Abu Jahal itu pintar orangnya lah dari Nah, gimana itu? Ya orang Arab nih. Abu itu lah keahlian seseorang itu di asal mana Abu itu abah adalah. Nah, tapi bilanya orang bina pengguringan Abu Naum itu Arabnya itu. Abu Naum abahnya guring maksudnya pengguringan. Kalau Abu Jahlin artinya gawian tuh tujuh jahil. Jahil itu ya itu mengganggu orang. Nah, jadi Allah Ta'ala itu bersifat ilmu mustahil jahil. Nah, dalilnya kalau dalil naqli Quran wallahu bikulli syai'in alim, artinya bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu yang amat mengetahui. Nah, kalau dalil akalnya, semalam mulai kudrat lah, nah itu terbukti bahwa Allah kuasa dengan adanya alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Ini membuktikan bahwa Allah itu kuasa. Nah, Allah Ta'ala itu kuasa, tentu Allah Ta'ala itu menghendaki. Hanya susunannya adalah kalau dalam kita, cuma pun Allah Ta'ala ini semua sifatnya qadim lah. Tapi kalau kita sebagai makhluk ini lah, nah itu susunannya sebenarnya mulai hidup dulu. Orang hidup itu lah
syarat bagi semua. Maka hendaknya sifat 7 itu hayat itu di tengah-tengah lah. Jadi ada kudrat, iradat, ilmu. Hanya hayat yang tengah nomor 4, nah nomor 5 sama basar, kalamnya itulah. Jadi 3 sebelumnya, 3 sesudahnya. Karena hayat itu menjadi syarat bagi 6 yang lain lah. Hidup itu nggak ada hidup ya ada mungkin berilmu lah, ada mungkin berkehendak, ada mungkin kuasa lah. Nah, nggak ada hidup, ada mungkin mendengar, ada mungkin melihat, ada mungkin berkata-kata. Nah, cuma itu urutannya lah, orang itu kalau mengerjakan sesuatu itu mesti ilmu dulu, tahu. Nah, kemudian sudah tahu timbul iradat, keinginan, kehendak lah. Nah, sudah timbul keinginan baru dikerjakan. Kerjakan itu dengan kudrat. Karena apabila kita tidak mengetahui sesuatu, tidak mungkin ada keinginan kita untuk itu. Nah misalnya kita inilah hendak makan wadai, misalnya wadai untuk timbul keinginan hendak makan wadai untuk itu, tentu sebelumnya tahu namanya untuk itu. Nggak ada tahu lawan di untuk, dan datang di mana timbul keinginan itu kan. Itu logikanya seperti itulah. Nah, jadi Allah Ta'ala itu sebenarnya kalau terbukti sudah menciptakan alam semesta, langit, bumi, dan seluruh isinya itu kan dengan kudratnya, berarti Allah menghendaki itu. Nah, kalau menghendaki berarti Allah tahu. Nah, meskipun barangnya itu belum ada sebelum Allah ciptakan itu kan, tapi Allah sudah tahu pajangan ini nengaran langit bumi itu. Nah, seperti itu. Nah, sehingga ulama-ulama ahli kalam atau ahli tauhid itulah mengatakan dalil akal itu nah ini mudah aja, semua sifat Allah Ta'ala itu dalilnya alam semesta. Jadi adanya alam semesta ini tercipta itulah, itu membuktikan bahwa Allah Ta'ala sudah tahu tentang itu. Karena Allah menghendaki dan kuasa lah untuk menciptakannya. Nah, maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia amat takut membuat maksiat, sebab karena Tuhannya amat mengetahui akan segala halnya dan perbuatannya adanya. Nah, jadi kalau kita mengimani dan meyakini bahwa Allah bersifat ilmu, maka amaliyahnya itu takut berbuat maksiat. Nah, ini dimanapun kita berada, nah ini dalam sendirian misalnya itu tetaplah. Nah, kenapa? Karena bagi Allah Ta'ala itu dimanapun kita berada, kapanpun itu selalu diketahui oleh Allah Ta'ala. Nah, maka ini sebenarnya hal yang sangat penting lah. Makanya pesan-pesan Nabi terhadap beberapa sahabat itu lah. Nah, itu ada ittaqillah haitsu ma kunta. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Nah, ada lagi salasun munjiat, tujuan Nabi ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan seseorang. Nah, itu yang pertama khasyatullahi bisirri wal alaniyah, takut kepada Allah dikala sendirian maupun di tengah-tengah orang banyak. Jadi memang itu sangat-sangat penting lah. Jadi yang namanya takwa itu ya sama lah, di tengah orang banyak ya sendirian sama. Nah, karena takwa itu letaknya ajar Nabi di hati. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadri salasa marrat. Takwa itu di sini, ajar Nabi andapnya, Nabi menunjuk ke dadanya tiga kali. Nah, jadi bukan dipandir, bukan di apa lah, takwa itu takut kepada Allah. Nah, dimanapun dia berada. Nah, jadi kalau maling itulah itu pada takwa. Karena lawan polisi nyedautan tengah orang banyak. Nah, seorangan nih bahayanya. Nah, orang bisa bertakwa kepada Allah Ta'ala itu lah. Nah, ini dia mesti muraqabah. Nah, muraqabah itu merasakan
kehadiran Allah Ta'ala. Sehingga ulama mendefinisikan muraqabah itu muraqabah itu syu'urul qalbi bi annallaha yubsiruhu wa yasma'uhu wa ya'lamuhu, yaitu perasaan hati selalu merasa bahwa Allah melihat kepadanya, mendengar kepadanya, dan mengetahui apapun yang ada di dalam hati. Ini namanya muraqabah. Nah, jadi muraqabah ini itu sebelum musyahadah. Dalam hadis itu kan yang ditekankan Nabi itu musyahadah sebenarnya al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Yang namanya ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihat kepada Allah. Nah, tetapi fa illam takun tarahu, jikalau engkau tidak bisa beribadah seolah-olah melihat kepada Allah, fa innahu yarak, yakinlah bahwa Allah yang melihat kepadamu. Nah, jadi sebenarnya yang seolah-olah melihat Allah itu namanya musyahadah. Nah, kalau dalam tasawuf itu nang yakin dilihat oleh Allah itu namanya muraqabah. Nah, tetapi ya itu tadi prakteknya itu sebenarnya muraqabah dulu baru musyahadah, dan ini adalah amalan orang ma'rifat. Jadi kalau orang sudah mencapai derajat ma'rifat, amalnya itu adalah muraqabah dan musyahadah. Nah, andaknya pun ya musyahadah ini itu di atas daripada andakan ma'rifat. Kalau Habib Ali itu mengisyaratkan, Allahumma amur ajsadana bi ta'atik. Ya Allah, perbaikilah jasad kami ini dengan perbuatan taat. Wa amur qulubana bi mahabbatik. Dan perbaikilah hati kami, bangunlah hati kami ini dengan cinta kepadamu. Wa amur arwahana bi ma'rifatik. Dan bangunlah, perbaikilah roh kami itu dengan ma'rifat kepadamu. Wa amur asrarana bi musyahadatik. Dan bangunlah, perbaikilah rahasia sir. Inilah yang asrar itu jama dari sir dengan musyahadah. Nah, jadi ini ada jasad, ada qalbun, ada ruhun, ada sir namanya. Nah, itu masing-masing tingkatannya dan amaliyahnya pun beda-beda. Nah, jadi orang itulah kalau sudah zahirnya itu dihiasi dengan perbuatan taat yang zahir, nah maka hatinya itu masuk ke dalam hatinya itu mahabbah kepada Allah Ta'ala. Karenanya dalam hadis qudsi itu kan la yataqarrabu ilayya mutaqarribuna bimisli adai maftaratuhu alaihim wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Nah, jadi tiadalah orang itu orang-orang yang dekat itu mendekatkan diri kepadaku dengan cara yang lebih baik ketimbang menunaikan apa yang diwajibkan kepada mereka. Nah, jadi cara yang paling baik paling afdal untuk mendekatkan diri kepada Allah yaitu mengerjakan kewajiban. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasalah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku lewat ibadah-ibadah sunat sebagai tambahan dari ibadah wajib itu, sampai aku mencintainya, ya Allah. Nah, jadi ibadah wajib yang zahir ini dikerjakan ini ditambah nang sunat-sunat. Nah, ini akhirnya mahabbah Allah Ta'ala itu masuk ke hati. Ini orang tidak bisa mencintai Allah kalau Allah tiada mencintainya. Ini cinta Allah itu dahulu masuk ke hatinya, hanyarnya bisa mencintai Allah Ta'ala. Nah, demikian ridha. Ridha Allah itu masuk ke dalam hati kepada seseorang, baru orang itu bisa meridha kepada Allah Ta'ala. Nah, di Quran itu yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Jadi Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Jadi Allah berdahulu mencintai mereka.
Nah, jadi artinya ketika zahir kita ini anggota luar ini beribadah lah, maka di hati kita akan masuk mahabbah. Nah, kalau sudah mahabbah itu lah cinta kepada Allah Ta'ala, nah ini lalu ibadah itu didasari dengan cinta, maka Allah akan menganugerahkan ma'rifat. Nah, maka isyarat-isyarat di Qur'annya adalah misalnya walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Nah, atau wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Jadi takwalah kalian kepada Allah. Nah, ini takwa zahir dan batin masuk ke hati, ya. Wa yu'allimukumullah, maka Allah akan ajarkan kepada kalian ilmu ma'rifat. Nah, jadi zahirnya sudah bagus, hatinya sudah bagus, nah tinggal rohnya ini dimasukkan ma'rifat oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau sudah rohnya ini ma'rifat kepada Allah Ta'ala, maka sir rahasianya itu akan selalu musyahadah kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi yang bisa memandang seolah-olah melihat kepada Allah itu adalah sir rahasia. Nah, rahasia itu apa? Nah, ini ada riwayat al-insanu sirri wa ana sirru. Nah, jadi manusia itu rahasia bagiku dan aku adalah rahasia bagi manusia itu. Nah, maksud rahasia itu lah itu diibaratkan antara jasad dan roh. Nah, jasad itu sesuatu yang zahir, roh itu adalah rahasia daripada jasad. Nah, cuma Allah Ta'ala jangan ibadahkan roh manusia itu, ya Allah Ta'ala. Ini terlalu cepat. Nah, pokoknya sampai di situ aja lah, sudah kita bisa aja dibukakan Allah Ta'ala. Apa maksudnya lah rahasia manusia itu rahasiaku dan aku, kata Allah, adalah rahasia bagi manusia itu. Nah, mewakili manusia itulah adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mewakili seluruh manusia. Nah, jadi kalau diperpendek gitu kata-katanya, ujar Allah, Muhammad itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia bagi Muhammad. Nah, ini untuk sederhana penjelasannya adalah orang tidak akan pernah bisa mengenal Allah kalau kadang melewat nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi nur Nabi Muhammad tidak akan pernah ada kalau pada diciptakan Allah. Nah, itu penjelasan sederhananya. Nah, maka bila sudah bisa musyahadah kepada Allah karena ma'rifat yang diberi itu tadi, nah maka itulah surga dunia. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Nah, orang yang takut kepada Allah hanya diawali dengan takwa. Jannatan, dia akan mendapatkan dua surga. Jannatun muajjalatun, yang pertama surga yang disegerakan yaitu di dunia. Wa jannatun muajjalatun, muajjalah dan muajjalah. Nah, jadi ada ain, ada pakai hamzah. Nah, jadi kalau muajjalah itu nanti surga di akhirat. Kalau di akhirat tujuh yaumaidin nadhira ila rabbiha nadhira. Ini orang-orang masuk surga di akhirat ini, mereka akan memandang kepada zat Allah Ta'ala yang laisa kamitslihi syai'. Tetapi kalau di dunia, orang dapat surga dunia, itu dia musyahadah kepada Allah. Musyahadah itu bukan melihat langsung, tapi seolah-olah melihat. Kayak apa? Nah, misalnya contoh lah, lawas banget terpisah, misalnya lawan bini atau lawan anak. Lalu si anak ini mengirim surat, misalnya lah, mau membaca surat itu, nah ini seolah-olah terbayang lah anak itu di hadapan kita. Nah, seperti itulah kira-kira gambarannya yang maksud seolah-olah melihat ya. Soalnya lah, kalau orang mengaku aku melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala aku,
Ya, nah maka orang itu sungguh tersesat. Bahkan yang menilai ini bukan menilai tersesat itu bukan orang sembarangan, orang yang ahli di bidang itulah. Imam Junaid al-Baghdadi menilai orang itu tersesat. Tapi kata Syekh Abdul Qadir al-Jilani, jikalau seandainya ada orang yang mengaku melihat kepada Allah dengan mata kepalanya di zaman aku, maka aku yang akan meluruskannya. Nah, Hallaj itulah di zaman Imam Junaid al-Baghdadi diponis hukum bunuh. Ya, nah ini karena yang dikhawatirkan menyesatkan orang lain, karena nggak ada apa-apa. Nah, cuma jakahinya Jar Syekh Abdul Qadir al-Jilani, Hallaj itulah hidup di zamanku, aku yang akan meluruskannya. Memang ini jauh zamannya lah. Nah, jadi berangkat dari keyakinan tentang sifat Allah Ta'ala ilmu, nah maka para wali-wali Allah Ta'ala itulah, mereka itu tidak berani melakukan perbuatan maksiat sekecil apapun. Nah, tapi yang namanya manusia lah, nah ini ada aja. Sehingga dalam kitab Lataiful Minan itu, apakah mungkin seorang wali itu melakukan dosa besar, misalnya berbuat zina? Nah, jadi jawaban Syekh Abdul Wahab Asy'arani mungkin aja. Ya, mungkin aja. Nah, tetapi mereka mahfuz lah. Mahfuz itu artinya mereka akan disadarkan oleh Allah cepat bertaubat. Nah, lalu pernah kejadian. Nah, ini seorang terkenal wali Allah Ta'ala, cuma tidak disebutkan namanya. Lalu datang mencari seseorang, ini kawan sidin, nah itu di rumah sekalinya, di rumah ini kadada orangnya ketemu pembantunya bebinian, terjadilah perbuatan zina. Tapi sesudah itu langsung wali ini bertaubat dan karamatnya tetap, dia berjalan di atas air. Nah itulah, nah jadi sampai ada kaidah lah, man sabaqat lahul inayah lam tadurrahul jinayah. Siapa orang yang sudah dapat perhatian khusus dari Allah Ta'ala, nah maka seolah-olah perbuatan dosa dan kriminal itu tidak memudaratkan lagi baginya. Seolah-olah padahal sebenarnya mereka itu cepat bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nanti kita ini ya itu dari nang taubatnya ini nang kada tapi mantap. Nah, lalu kemaksiatan terbesar itu adalah syirik. Nah, syirik itu ya kalau orang menyembah patung berhala itu nyata aja sudah syirik ya. Nah, tetapi kadang-kadang lah karena kesalahan tauhid kita itu kadang mantap, nah kita pun kadang-kadang melakukan kesyirikan. Nah, sehingga dalam kitab Hikam itu dikatakan wujuduka dzambun la yuqasu bihi dzambu lah, wujudmu lah, keberadaan dirimu itu adalah dosa. Seikungan awak Hikam itu dosa yang kada kawa diukur-ukur dosa nang lain. Artinya ganal banar nih, nang lain itu semua kecil. Nah, kenapa ini dosa syirik? Nah, kenapa setiap orang merasa dirinya itu ada dan bisa mandiri tanpa inilah imdad dari Allah Ta'ala, maka sesungguhnya dia musyrik. Nah, dimana syirik khafi ngarannya lah, bukan syirik jali. Nah, kenapa? Karena sifat wujud itu sifat Allah lah. Jadi yang lain daripada Allah pada hakikatnya tidak ada yang bersifat wujud. Bila orang mengaku wujud itu artinya ada, berarti dia syirik. Nah, jadi kayak apa cara melepaskan diri dari ini lah? Nah, jadi caranya itu jangan pernah kita merasa bahwa yang ada itu diri kita.
Nah itu limbahkan dulu lah. Nah itu Allah Ta'ala menciptakan yang namanya Nur Muhammad. Nah itu jadi Nur Muhammad ini diadakan, diciptakan oleh Allah Ta'ala. Jadi nang ada itu oleh dalam pandangan batin kita itu dua aja, Allah Ta'ala yang bersifat wujud hakiki. Nah kemudian yang kedua yang diciptakan Allah ini mujad ngarannya, bukan maujud tapi mujad, yang diciptakan diadakan oleh Allah itu Nur. Jadi dua aja. Nah ketika pandangan batin kita itu antara dua itu aja lah, nah maka nilainya selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Ini orang ingat kepada Allah itu zikir ngarannya, ingat kepada Nabi pun zikir. Sehingga salah satu nama Nabi Muhammad SAW kan dalam dalail itulah Sayyiduna Zikrullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang memandang kepada Nabi, ingat kepada Nabi, itu tiada mendinding dia dari Allah. Dia dihukumkan ingat kepada Allah. Nah lain orang lain ingat lawan bini. Nah itu bini itu dikatakan fitnah. Innama ya, harta ingat lawan harta itu fitnah. Ingat lawan anak itu fitnah. Nah fitnah itu maksudnya sesuatu yang mendinding kita dari Allah Ta'ala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja harta-harta kalian, anak-anak kalian itu fitnah. Nah itu kalau kita ini memandang sebagai harta, ini memandang sebagai anak. Tapi kalau kita tasmiahi harta itu Nur Muhammad, anak itu Nur Muhammad, selesai. Tinggal bertasmiah aja, dosa menyembelih kambing namanya ini lah. Nah itu aja. Sedikit aja ini lah. Kemudian apa lagi caranya?